Sudah. Adam diciptakan bukan berkuasa atas manusia lainnya, tapi berkuasa atas karunia. Tuhan juga punya tujuan, God purpose, menciptakan segala yang ada. Tuhan tidak menginginkan kita diciptakan untuk dihancur-hancurkan, enggak. Konsep penciptaan manusia menurut Islam. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan. Nah, ini yang menjadi masalah kata kami ini. Dia bilang Tuhan mereka Esa. Tapi ada kata kami. Ini menurut agama Hindu. Ya. Dalam kitab Brahma Purana dan juga Purana lainnya dijelaskan bahwa Swayambhu Manu ini tercipta dari tubuh Brahma. Ya kita nggak bisa, itu bukan, nggak bisa. Ini kan konsep ketuhanan mereka. Jadi ini ada konsep penciptaan menurut agama Buddha juga ada. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, bol. Makanya saya pernah ditanya junior, abang dapat dari mana referensinya? Ya saya renungkan sendiri. Ya saya udah mengalami, kan saya bilang. Saya belajar dari bawah. Ya, kalau tingkat prosedur, tingkat teknis, tingkat taktik itu yaitu tidak satu pun manusia di dunia ini dapat membantah. Ini dapat membantah suatu kebenaran mutlak atau kebenaran absolut dan kedaulatan absolut. Bahwa segala yang ada dan yang akan ada, yang kelihatan dan tidak kelihatan merupakan produk atau hasil dari suatu ide. Ya, hasil dari satu ide. Lihat aja, dulu nikel nggak dilihat orang, sekarang nikel dilihat orang kan? Kenapa? Karena ada ide. Ide apa? Membuat tenaga kan? Ya, nah itu tadi. Ide tersebut sejatinya berasal dari siapa? Dari awal itu siapa yang punya ide? Ide pemikiran Tuhan yang menjadi logos. Karena menciptakan manusia seutuhnya agar memiliki akal budi dan pikiran. Serta, nah ini perlu dicatat, berhati nurani. Tapi kalau ada yang bangsat, yang tidak punya hati nurani, tidak punya kemanusiaan, dan tidak pula beradab, ya itu tanda tanya. Nanti kita bahas. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Sedangkan binatang diciptakan hanya memiliki insting untuk berpikir atau berbuat sesuatu. Binatang juga berpikir, dia berbuat juga, tetapi melalui insting. Ya kan? Nah ini. Nggak punya akal budi, ya mungkin juga nggak ada yang punya hati nurani, ada yang tidak punya hati nurani. Adam sebagai manusia pertama sebenarnya diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi seorang raja, king, yang berkuasa, dominion atas ikan di laut, atas burung, ya, atas ternak dan atas seluruh bumi, ya, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu sudah nubuat Tuhan, idenya Tuhan, ya. Terserah kalau ada Tuhan lain tidak menciptakan seperti itu, tapi ini keyakinan kita. Ini menurut ajaran Yahudi, Kristen, Katolik, dan Islam. Adam diciptakan bukan berkuasa atas manusia lainnya, tapi berkuasa atas karunia, talenta yang diberikan kepadanya sebagai manusia. Itulah sebabnya setiap manusia masing-masing berkuasa untuk kelangsungan suatu kehidupan makhluk di bumi. Sesuai talenta yang dikaruniakan kepadanya. Gabungan kata seorang penguasa, king, dan berkuasa, dominion, inilah yang merupakan apa? Asal dari kata kingdom, kerajaan. King itu adalah yang berkuasa, raja. Dominion, berkuasa. Inilah asal kata dari apa? Kingdom, yang kita sebut kerajaan. Cuman kalau bahasa Indonesia kan tidak jelas. Ya kerajaan aja, tapi dalam kerajaan itu ada raja. Kalau jelas kan jelas, king dan dominion. Oke lanjut, masih ada nggak ini? Ini konsep menurut kita. Nah sekarang ini, Tuhan juga punya tujuan, God purpose, menciptakan segala yang ada. Ya, Tuhan juga memiliki tujuan loh. Suatu tujuan ketika menciptakan alam semesta berserta isinya termasuk manusia. Itu agar apa? Adanya damai sejahtera yang abadi dan pengharapan.
Tuhan tidak menginginkan kita diciptakan untuk dihancur-hancurkan. Enggak. Ya, ada damai sejahtera yang abadi dan pengharapan. Kata-kata pengharapan ini, hope, bagi seluruh ciptaannya manusia. Tetapi yang berpengharapan di dunia ini siapa? Hanya orang tertentu saja. Harapannya nggak pernah datang-datang, kan begitu. Nah, ini tertulis di mana? For I know the thoughts that I think toward you. Ya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, di sini demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Nah, yang begini-begini kan kita harus tahu. Jadi kerajaan Tuhan itu punya visi, punya purpose, ya, punya tujuan. Nah, sama dengan negara kita ini. Tapi negara kita ini merumuskan tujuan aja nggak sama. Coba tanyalah adik-adik yang mahasiswa yang ikut di sini. Apa sih tujuan nasional kita? Sama nggak? Nah, ini konsep penciptaan manusia menurut Islam. Ya, saya nggak bicara lah bahasa Arabnya ya. Tapi ini saya minta juga dari mereka yang Muslim. Bagaimana konsep? Ini juga jadi masalah. Kan? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan. Nah, ini yang menjadi masalah kata kami ini. Dia bilang Tuhan mereka Esa. Tapi ada kata kami. Nah, ini dari Al-Quran loh. Bukan jangan-jangan. Kami menciptakan apa itu? Kaum. Ya. Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ini menurut konsep Al-Quran loh ya. Ini menurut agama Hindu. Ya. Dalam kitab Brahma Purana dan juga Purana lainnya dijelaskan bahwa Swayambhu Manu ini tercipta dari tubuh Brahma. Nah, Brahma itu adalah bagi mereka adalah Tuhan sebenarnya. Brahma membagi tubuhnya menjadi dua bagian, satu bagian pria yang disebut Swayambhu Manu, bagian lainnya menjadi wanita yang disebut Satarupa. Mereka kemudian menikah lalu memiliki 2 orang putra dan 3 putri. Ketua mereka kemudian disebut Manawa, yaitu umat manusia. Ya kita nggak bisa, itu bukan, nggak bisa. Ini kan konsep ketuhanan mereka. Ya, tapi kalau saya masukkan aja konsep ajaran Islam, Kristen, Yahudi, ya mereka juga pasti nggak kita dibilang nanti nggak Pancasilais. Ya, tidak Pancasilais. Ya, udah. Jadi ini ada konsep penciptaan menurut agama Buddha juga ada. Ya. Nah, ini coba. Kalau Buddha awal terbatas pada awal pembahasan masih menggunakan istilah makhluk. Nah, itu being. Penggunaan istilah makhluk dikarenakan pembahasannya dimulai dari proses terbentuknya planet bumi dan isinya. Ya kita nggak tahu, itu ajarannya mereka, nggak bisa kita apa, itu kan menurut ajarannya mereka. Ya, konsep penciptaan manusia. Jadi kita nggak bisa membantah apa yang diajarkan oleh mereka. Enggak, tadi Buddha juga belum selesai. Dalam istilah Buddha, manusia menempati kedudukan yang khusus. Ya, kedudukan yang khusus dan tampak memberi corak yang dominan pada hampir seluruh ajarannya. Ya. Ajaran Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental manusia menurut yang selalu dalam keadaan bergerak yang disebut Pancakanda atau 5 kelompok kegemaran. Ini menurut Buddha lah. Saya minta juga pendapatnya dari mereka. Nah, ini Konghucu, lain lagi. Ya, ada kitabnya sendiri. Ya, dia bilang apa? Bahwa pembahasan manusia dijelaskan dalam kitab biji atau kitab biji. Kitab kesusilaan yang merupakan bagian dari apa? Kitab Goking atau Wuching. Manusia dalam agama Konghucu berasal dari apa? Kedua orang tua. Dia memiliki sifat-sifat mulia dan agung sejak lahir. Oleh siapa? Oleh Tian. Tian itu Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Oke, ini perlu dibaca sama Egy Sujana kali ya. Ini, manusia juga diberikan perintah suci dalam menyampaikan ajaran agamanya kepada seluruh umat Konghucu.
Ya, perintah suci tersebut akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Tuhan itu Tuhan kalau menurut mereka. Oleh karena itulah, maka manusia ditempatkan dalam kedudukan yang tertinggi. Ini ajaran Konghucu. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.